bagaimana seseorang dianggap sebagai seorang mukmin yang sifatnya itu mencari ridhonya makhluk, tapi dengan cara membuat murka Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Beliau katakan di antara sifatnya orang mukmin itu dia tidak berusaha mencari ridha makhluk kalau dengan cara membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut kemarin seperti mudahana, mengorbankan akhiratnya demi kepentingan dunianya. Yang kita inginkan daripada makhluk semuanya hanya urusan dunia, nggak ada urusan akhirat. Akan tapi yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah urusan akhirat dan juga urusan dunia. Oleh karena itu maka bagaimana dianggap sebagai seorang mukmin? Kalau sifatnya itu adalah dia berusaha untuk mencari ridho daripada makhluk, tapi dengan cara membuat murka Allah Ta'ala. Itu banyak sekali contohnya. Di antaranya adalah dia berbuat segala cara untuk menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, dengan menghalalkan apa yang dilakukan oleh orang yang dihormatinya, dimuliakannya, karena dia itu banyak mencurahkan kepadanya dengan perhatian dunianya. Akhirnya sesuatu yang salah itu dianggap benar, terkait dengan politik, terkait dengan jabatan, terkait dengan perniagaan dan sebagainya. Itu semuanya masuk kategori hikmah ini. Jadi nggak mudah menjadi seorang mukmin, nggak mudah. Karena mukmin itu sifat standarnya itu adalah innal mu'mina la yakhaf. Orang mukmin sama sekali nggak pernah takut. Dia nggak takut sampai terputus kebaikan dunianya orang yang selalu perhatian kepada dia. Dia tidak takut sampai ditinggalkan. Dia tidak takut sampai tidak dipedulikan. Dia tidak takut. Itu orang mukmin. Nggak takut urusan dunia, nggak takut juga urusan akhirat. Urusan dunia nggak takut karena ditanggung sama Allah Ta'ala. Urusan akhirat nggak takut karena Allah sudah menjamin. Itu orang mukmin, orang yang punya keyakinan. Jadi mukmin itu beda dengan muslim. Mukmin itu adalah sebuah pencapaian yang tertinggi. Keimanan itu adalah pencapaian yang tertinggi di dunia ini. Jadi kapan kita sudah mencapai kepada derajat keimanan, itulah tujuan daripada sholat kita, puasa kita, sedekah kita. Begitu pula tujuan utama daripada kenapa Nabi dan Rasul itu diutus oleh Allah Ta'ala itu adalah supaya kita menjadi orang mukmin. Dan Nabi SAW terkait dengan keimanan dan sifat mukmin itu banyak hadis telah dijelaskan, dijabarkan oleh beliau. Di antaranya nanti di akhir zaman masjid-masjid itu penuh masjidnya. Yusalluna fihi, mereka sholat di dalamnya. Walaysa fihi mu'min, tapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang mukmin. Nah itu. Jadi yang muslim banyak. Muslim mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia pakai pakaian Islam saja sudah dikatakan muslim sama orang. Tapi mukmin yang punya keimanan, yang artinya itu keimanan itu adalah keyakinan, bukan cuma sekadar gelar, bukan cuma sekadar pekerjaan, bukan cuma sekadar identik, tidak, tapi sebuah keyakinan yang tidak diketahui kecuali Allah yang mengetahuinya dan orang-orang yang dikehendaki tentunya. Itu mukmin. Dan menuju kepada mukmin itu harus dengan takwa.